Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jacksonis Robinson. Hari ini saya akan bersama-sama dengan kalian untuk kita sama-sama belajar satu materi yang sangat baik untuk masa depan kita. Nah, tentu saya sangat senang bisa berdiri depan kalian semua, anak muda yang luar biasa. Materi ini saya spesialkan buat adik-adik saya yang ada di bangku SMA dan juga SMK. Semoga materi ini memperlengkapi adik-adik dalam memiliki wawasan yang baik ke depannya tentang literasi asuransi. Nah, adik-adik semua pernah dengar tidak tentang Indonesia Emas di tahun 2045? Itu adalah masa di mana negara kita diprediksi jadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia. Dan tebak siapa pemeran utamanya? Ya, kalian yang nonton video ini. Tapi untuk sampai ke sana kita butuh bekal. Bukan cuma nilai raport yang bagus, tapi juga literasi asuransi. Hari ini kita akan bahas kenapa kita perlu melek asuransi. Itu penting buat kita sebagai pelajar yang ada hari ini. Adik-adik semuanya, mengapa kita bicara asuransi? Mungkin ada yang mikir, Kak, kan kita masih sekolah, kok kita bahasnya asuransi? Kenapa tidak bahasnya AI? Coba lihat gambar di depan ini. Hidup itu penuh kejutan, teman-teman. Sayangnya, nggak semua kejutan itu isinya manis. Nah, contoh, sakit. Siapa yang bisa tebak kapan kita jatuh sakit? Apalagi kalau harus masuk di opname. Terus kecelakaan, musibah itu datang, itu bisa menimpa kita kapan saja, dimanapun kita bisa mengalaminya. Atau yang lain, kehilangan penghasilan dari orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita itu tiba-tiba tidak bisa bekerja karena sakit, karena kecelakaan, atau yang lain? Nah, semua risiko ini ujung-ujungnya bisa mengganggu sekolah dan stabilitas rumah kita. Asuransi hadir supaya kalau hal buruk terjadi, rencana masa depan kalian seperti sekolah dan tempat tinggal itu tetap aman. Nah, seperti itu teman-teman. Yang berikutnya, apa itu asuransi? Nah, di bagian sini kita akan coba belajar secara singkat. Sederhananya begini teman-teman. Asuransi itu ibarat pelampung atau payung. Asuransi itu adalah perlindungan dari risiko finansial. Perlu dicatat ya teman-teman. Satu, asuransi itu bukan alat buat cepat kaya. Kedua, asuransi itu adalah bantuan saat terjadi hal-hal yang tak terduga. Makanya ada istilah, sediakan payung sebelum hujan. Nah, jadi kalau ada badai atau risiko, kita sudah punya persiapan supaya nggak ketinggalan tenggelam secara keuangan. Itulah fungsi dari asuransi. Nah, berikutnya ada tabungan, ada investasi, juga ada asuransi. Nah, pasti adik-adik sering bingung membedakan tiga hal ini. Bayangkan tiga hal ini sebagai tim pelengkap dalam hidup adik-adik semuanya. Ada tabungan yang dimana fokusnya itu simpan uang untuk kebutuhan jangka pendek atau pada saat darurat. Kedua, ada investasi. Investasi ini fokusnya kembangkan uang supaya nilai aset kita makin besar di masa depan gitu. Nah, berikutnya ini asuransi. Fokusnya itu lindungi kita dari risiko kalau risiko itu datang tiba-tiba. Ketiganya punya perbedaan teman-teman, tapi semuanya saling melengkapi untuk menjaga keuangan kita itu tetap sehat tentunya. Nah, ini dia adik-adik cara kerja dari asuransi. Gimana sih prosesnya, Kak? Gampang teman-teman. Yang pertama, itu kita bayar premi atau iuran rutin. Yang kedua, jika terjadi resiko yang dijamin. Lalu yang ketiga, kita mengajukan klaim. Dan keempat, akhirnya manfaat diterima untuk bantu biaya pengobatan atau kerugian lainnya. Nah, setelah itu teman-teman, proses kembali lagi ke awal untuk perlindungan berkelanjutan. Meskipun adik-adik sudah sembuh, tapi preminya terus jalan, tapi ketika nanti adik sakit, ke depannya 10 tahun yang akan datang, itu bisa dimanfaatkan lagi. Seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus adik-adik. Mari kita lihat. Perbandingannya seperti ini. Ada dua pelajar yang sama-sama mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit. Perhatikan, di sisi kiri pelajar tanpa perlindungan. Keluarganya panik, stres, dan uang tabungan habis mendadak untuk bayar rumah sakit. Keuangan mereka terbebani berat dengan peristiwa tersebut. Sedangkan di sisi kanan, pelajar dengan perlindungan asuransi. Meskipun sakit, keluarganya lebih tenang karena biaya dibantu asuransi. Keuangan tetap stabil dan fokusnya tinggal sembuh saja. Nah, mana yang menurut kalian lebih nyaman? Yes, tentu yang ada di sebelah kanan karena sudah diasuransikan. Seperti itu menarik dari asuransi. Berikut ini adik-adik ada istilah dasarnya.
Biar nggak bingung kalau baca brosur, ingat 4 kata kunci ini dalam belajar asuransi. Pertama, ada istilah yang namanya premi. Premi ini adalah uang yang kita bayarkan untuk membeli perlindungan. Tergantung kita mau ikut asuransi dari mana. Biasanya preminya berbeda-beda di setiap bulannya. Ini wajib kita bayarkan setiap bulannya. Lalu setelah kita pilih premi, ada manfaat yang kita ambil dari premi itu. Yaitu apa yang bakal kita dapatkan sesuai perjanjian yang saat kita bayar premi. Berikutnya setelah itu ada yang namanya klaim. Proses permintaan kita ke perusahaan asuransi saat risiko terjadi, saat sakit terjadi. Seperti itu. Lalu berikutnya ada istilah pengecualian. Jadi ada hal-hal atau kondisi tertentu yang tidak ditanggung oleh asuransi. Ini penting buat dibaca teliti supaya adik-adik atau teman-teman semua tidak kaget dengan apa yang kita dapatkan dengan kita mengikuti asuransi tersebut. Nah, ini di slide berikut ini kita akan lihat langkah kecil untuk generasi muda yang hari ini mengikuti materi ini supaya bisa mempersiapkan diri di tahun 2045. Tolong simak ini, yaitu apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai pelajar yang hari ini ada di bangku sekolah. Pertama adik-adik, kita mulai dengan belajar. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Tentu ada prioritas mana yang perlu kita mau wujudkan. Karena itu kita harus punya kemampuan dalam membedakan kebutuhan dan keinginan. Kedua, jangan malas buat belajar. Belajar saja dulu sebelum memutuskan sesuatu. Yang ketiga, kita coba diskusi dengan orang tua. Coba tanya, "Mak, Pak, kita sudah punya perlindungan asuransi atau belum? Lalu bagaimana nanti kalau terjadi begini-begini, bagaimana?" Diskusikan dengan orang tua. Dan yang paling penting adalah jaga gaya hidup, jangan sampai impulsif. Jangan asal jajan atau berfoya-foya mengikuti tren yang ada atau mengikuti orang-orang di sekitar kita. Karena itu jaga keuanganmu, jangan berfoya-foya. Nah, berikutnya adik-adik, tentu Indonesia Emas sebentar lagi akan kita hadapi. Dan adik-adik yang hari ini ada di sekolah, yang ada di tingkat SMA, itulah kalian yang akan hadir di sana menjadi pemimpin yang akan menjadi masyarakat yang hidup di era tersebut, di mana Indonesia sudah berusia 100 tahun dan 1 abad. Nah, masa di mana bangsa ini ada di tangan kita, ada di tangan adik-adik. Adik-adik yang menjadi pemimpin. Siapa tahu di antara kalian akan ada pemimpin-pemimpin yang memimpin negara ini. Dengan menjadi generasi yang sehat, terdidik, dan terlindungi, kita menciptakan satu fondasi keuangan yang stabil. Bangsa yang kuat itu dimulai dari individu yang punya perencanaan yang matang. Dan karena itu, siapa yang memulai? Yaitu kamu yang hari ini nonton video ini. Kamu adalah orang yang akan merencanakan masa depanmu dengan baik untuk Indonesia Emas jauh lebih baik. Nah, sebagai penutup untuk kita dalam video ini, ingat 3 hal ini, yaitu resiko itu selalu ada. Ingat baik-baik, resiko itu selalu ada, proteksi itu sangat penting, dan jangan tunggu nanti, mulai belajar sekarang, dan kamulah orangnya yang akan mulai. Sampai ketemu di materi selanjutnya.